para pelaku Greta Ahmad Bukhari sebagai Aryo Penangsang, Hendra Septa Jatmiko sebagai Sultan Hadiwijoyo, Putut Endro Wicaksono sebagai Sunan Kudus, Junetia Aswika Latul sebagai Ratu Kalinyamat, Elma Gusni sebagai Suto Wijoyo, Ferry Novianto sebagai Ki Ageng Pemanahan, Fahrul Dwi sebagai Mentaun, Christian sebagai Patih, Pingkan Ayu sebagai Semangkin, Noni sebagai Prihatin, Betty sebagai istri Aryo Penangsang, Aulia Logita sebagai Permaisuri, Rindi, Dwi, Mela, Maya, Yola, Elden, Luciana sebagai para dayang, para pemain musik pria, para pemain musik wanita, para penyanyi. Selamat menyaksikan. Tegesekas nyanto sane setya budya pangegesen Saat yang aku janjikan telah tiba. Hari ini satu suro di Padepokan Panti Kudus akan saya gelar sarajan ilmu terhadap kedua orang muridku, yakni Sultan Hadiwijoyo dan Adipati Aryo Penangsang. Dan Jebeng Penangsang datang tepat pada waktunya.
Bopo Sunan, saya telah siap menerima wejangan dari Bopo Jakfar Siddiq. Baiklah, anakku. Akan segera kita mulai. Perhatikanlah, kursi di mana biasa aku duduk itu kan saya raja. Setelah kursi itu saya raja, Jebeng Penangsang tidak boleh duduk di kursi itu. Kenapa, Bopo? Karena barang siapa yang duduk di kursi itu akan hilang kesaktiannya, hilang kewibawaannya, dan hilang kejayaannya. Iya, Bopo. Saya akan selalu mengingat pesan dari Bopo Jakfar Siddiq. Nah, selalu berhati-hatilah. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Dimas Hadiwijoyo. Bagaimana kabarnya, Dimas? Sehat-sehat saja, Kakang. Silahkan duduk, Dimas. Maaf Kanjeng Sunan, mohon supaya duduk di kursi yang disediakan untuk tamu. Maaf Kakang Pemanahan, berhubung Bopo Sunan masih sibuk di belakang, jadi saya yang mewakili beliau. Maka dari itu, saya sediakan kursi ini untuk Dimas Hadiwijoyo. Silakan duduk, Dimas. Saya rasa masalah duduk tidak ada bedanya. Saya tahu itu tempat duduknya Bopo Sunan Kudus. Silahkan Kakang, wakilnya yang berhak untuk duduk di sana. Saya pun tidak berhak untuk menempatinya. Baiklah, Dimas. Saya akan berbincang-bincang sambil berdiri saja di sini. Iya, silahkan. Tidak apa-apa, Kakang. Bagaimana keadaan di Pajang, Dimas? Waduh, keadaan di Pajang saat ini kurang tentram, Kakang. Loh, kenapa? Banyak wabah penyakit, banyak pencuri, bahkan belakangan ini ada seseorang pencuri yang sempat masuk ke peraduan Sultan Hadiwijoyo. Berbeda jauh sekali dengan keadaan di Jipang Panolan. Ketahuilah, Dimas, di tanah Jipang semua kaula tidak ada yang kekurangan. Semua aman, makmur, kecukupan sandang dan pangan. Apa yang diperintahkan oleh Aryo Penangsang akan dilaksanakan. Saya percaya, Kakang. Memang Penangsang tidak ada duanya. Namun Kakang, perlu Anda ketahui bahwa pencuri yang sempat masuk ke peraduanku itu punya keinginan untuk membunuh saya, Kakang. Maaf, Dimas Sultan, bukankah prajurit Pajang terkenal sakti-sakti, kuat-kuat? Kenapa pencuri itu bisa masuk di peraduan Dimas Hadiwijoyo? Bagaimana cara Dimas memerintahkan para kaulanya? Dan bagaimana cara Dimas mengatur para prajuritnya? Kakang Penangsang, pencuri yang sempat masuk ke peraduanku itu sempat tertangkap
Justru oleh saya sendiri, Kakang. Pencuri itu bernama Soreng Pati, mengaku dari Jipang Panolan. Itu yang menjadi keheranan saya, Kakang. Dimas Hadiwijoyo, jangan sembarangan menuduh. Dimas harus menyertakan bukti-bukti yang kuat. Baiklah, Kakang. Pencuri itu membawa suatu pusaka. Kalau tidak salah, ini pusaka dari Jipang Panolan, Kiai Brongot Setan Kober, Kakang. Nah, pencuri itu masuk membawa pusaka ini untuk membunuh Sultan Hadiwijoyo. Maaf, Dimas. Bukankah itu pusaka milik Kakang Arya Penangsang? Betul. Ini adalah Kiai Brongot Setan Kober. Dan saya adalah pemiliknya. Kiai Brongot itu pusaka yang sangat luar biasa. Tetapi kenapa bisa terlepas begitu saja dari pinggang Kakang Arya Penangsang? Bukankah Dimas katakan tadi bahwa pusaka ini pusaka yang sangat sakti? Tanpa ditarik dari sarungnya pun dia lenyap begitu saja. Ini adalah pusaka yang paling sakti di wilayah Demak Bintoro. Apabila ujungnya saya condongkan ke arah timur sana, maka semua orang di wilayah timur akan merasakan kepanasannya dan tidak akan berani menentang perintah Arya Penangsang. Oh begitu. Jadi kehebatan Kiai Brongot Setan Kober lain halnya dengan pusaka andalan dari Kesultanan Pajang. Bentuknya tidak seberapa, namanya Kiai Cerubuk. Nah, pusaka ini yang selalu menjaga Kesultanan Pajang. Apabila ujungnya saya condongkan ke daerah selatan, maka kaulah di daerah selatan akan mengalami gemah ripah lojinawi, murah sandang dan pangan. Lainkan dengan Brongot Setan Kober, kesaktiannya lebih sakti Kiai Cerubuk, Kakang. Tidak bisa, Dimas. Bagaimanapun juga, Brongot Setan Koberlah pusaka yang paling sakti di wilayah Demak dan paling sakti di tanah Jawa ini, Dimas. Kakang Penangsang, apabila tidak ada Kiai Cerubuk, mungkin Sultan Hadiwijoyo sudah mati oleh Kiai Brongot Setan Kober, Kakang. Jadi lebih sakti Kiai Cerubuk dibanding dengan Kiai Brongot Setan Kober, Kakang. Lebih sakti ini, Dimas. Tidak bisa. Sakti ini. Sakti ini, Dimas. Sakti ini. Sakti ini, Sakti Dimas. ini. Mari kita buktikan. Jebeng Penangsang, sarungkan keris itu. Jebeng Penangsang, sarungkan keris itu. Iya, Bobo. Kenapa di tanah Kudus ini terjadi huru-hara? Justru oleh ulah murid-muridku sendiri. Mohon maaf, Bobo Sunan. Saya tadi cuma bergurau saja. Soalnya sudah terlalu lama tidak bertemu dengan Kakang Mas Arya Penangsang, Bobo. Seperti itu kok dikatakan bergurau. Kanjeng Sultan, atas kejadian ini maka sarasehan di Padepokan Panti Kudus akan kita tunda dulu. Nanti setelah ada hari baik, sarasehan baru kita laksanakan kembali. Baiklah, Bobo. Saya segera mohon pamit kembali ke Kesultanan Pajang. Siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Saya juga mohon pamit, Kanjeng Sunan.
Bopo Sunan, sekarang jelas bahwa Bopo Jafar Siddiq berpihak kepada Hadiwijaya. Bopo tidak rela jika di Padepokan Kudus ini tergenang oleh darahnya Hadiwijaya. Kenapa Jebeng Penangsang berkata seperti itu? Kenapa tidak? Itu sudah sangat jelas sekali, Bopo. Penangsang, saya tadi sudah memegang tangannya Sultan Hadiwijaya. Lalu aku perintahkan Jebeng Penangsang sarungkan. Jebeng Penangsang sarungkan. Sudah saya sarungkan. Maksudku tidak disarungkan dua rangkanya, akan tetapi disarungkan di tubuhnya Sultan Hadiwijaya. Wah, terlalu banyak kiasan. Prajurit, kejar Hadiwijaya. Tahan Penangsang, tahan. Sabar, sabar. Kenapa, Bopo? Kalaupun Mas Aryo Penangsang mengadu kesaktian dan Sultan Hadiwijaya, bakal mengalami kekalahan, bakal sia-sia belaka saja, nak Mas. Bopo Sunan meremehkan kesaktian Adipati Aryo Penangsang. Coba jawab pertanyaanku. Siapa yang duduk di kursi itu tadi? Saya. Siapa yang duduk di kursi itu tadi? Waduh. Maafkan saya, Bopo. Tolong kembalikan kesaktian saya, Bopo. Tolonglah, Bopo. Penangsang, Penangsang. Orang tua berupaya keras memperjuangkan anaknya, yang dibela-bela malah sembrono. Terlalu ceroboh kamu, Penangsang. Akan tetapi masih ada satu cara lagi untuk menyiasati hal ini. Apa kamu sanggup? Apakah itu, Bopo? Yang pertama, kamu harus berpuasa selama 4 hari 40 malam. Apa kamu sanggup? Saya sanggup, Bopo. Yang kedua, kamu harus menahan nafsu, menahan godaan terhadap wanita. Iya, saya sanggup, Bopo. Dan yang ketiga, kamu harus menahan amarahmu, keberangasanmu, dan tidak boleh kamu. Bagaimana? Apa kamu sanggup menjalani semua itu? Iya, Bopo. Saya sanggup. Saya mohon doa restu dari Bopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kakang Pemanan, Daulat Kanjeng. kok ada dua orang wanita cantik di tengah hutan belantara ini, Kakang? Siapa mereka, Kakang? Mereka adalah para pengikut Kanjeng Ratu Kalinyamat yang sedang melakukan topo broto di Gunung Donorjo ini, Kanjeng Oh, Sultan. begitu. Siapa namamu, bocah ayu? Saya prihatin. Sangat disayangkan sekali jika dua orang wanita cantik harus tinggal di hutan belantara ini. Jauh dari iman, jauh dari orang-orang. Semangkin dan prihatin. Sudikah kalian berdua saya boyong ke Kasultanan Pajang? Kanjeng Sultan, kami mau diboyong ke Pajang. Asalkan bersama dengan Bibi Ratu Kalinyamat, Kanjeng Sultan. Kakang Mbok Ratu Kalinyamat. Mingkar mingkurengu karena marti siwi. Kakang Mbok Ratu, sudikah kiranya Kakang Mbok Ratu saya boyong ke Kasultanan Pajang bersama dengan Semangkin dan prihatin, Kakang Mbok? Mas Sultan Hadiwijoyo, untuk saat sekarang ini Kalinyamat belum ada niat turun dari Gunung Donorojo ini, Dimas. Akan tetapi, andaikan Dimas Hadiwijoyo menghendaki Semangkin dan prihatin, maka Dimas harus bisa memenuhi persyaratannya, Apakah itu, Kakang Mbok? yaitu Dimas Hadiwijoyo harus bisa menangkap atau membunuh Aryo Penangsang karena dia telah berhutang nyawa dengan Ratu Kalinyamat, Dimas. Baiklah, Kakang Mbok. Kakang Patih Pramonconego. Daulat Kanjeng Sultan. Sampai saat ini belum ada laporanmu. Siapa yang mengikuti sayembara yang pernah saya titahkan? Mohon ampun Kanjeng Sultan. Sampai hari ini masih belum ada yang sanggup untuk membunuh Adipati Aryo Penangsang, Kanjeng Sultan. Baiklah, kalau memang begitu, beritahukan kepada seluruh kaula Pajang. Lihatlah, aku, Hadiwijoyo, akan menjelma kembali menjadi Jokot. Dan
Aku sendiri yang akan bunuh Aryo Penangsang.